Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadiran-Nya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Panggilan berbakti kita terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bersama-sama, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita naikkan pujian dalamnya.
benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Panjang kehidupan kami mau memuliakan nama-Mu terus Tuhan. Kami mau selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memberi diri kami untuk berbakti kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini, agar boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dengan hati syukur, mari kita masuk gerbangnya, karena hanya Tuhan yang akan selalu membuat kita merasa bersuka cita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian memasuki gerbangnya. Duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di Gereja Baptis Indonesia Ebenezer. Kita bersyukur di minggu yang keempat di bulan April ini, dan kita yakin Tuhan siap untuk memberkati kita melalui ibadah di siang hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan mau memberkati kita, menguatkan iman kita kembali di minggu siang hari ini. Dan kita juga bersyukur ya bagaimana Tuhan menolong, memberkati kita di sepanjang minggu kemarin. Dan kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan di minggu yang baru ini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita. Kita sadar kita terbatas, kita lemah.
Kalau di minggu kemarin kita mampu menjalani hari-hari kita itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita yakin dan percaya di minggu yang baru ini Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu mari kita tetap semangat menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru ini. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan mari kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang biasanya setia mengikuti ibadah dan sekolah minggu dan hari ini tidak bersama dengan kita karena ada di antara kita yang sedang sakit. Kita berdoa buat Ibu Agustina, buat adik P, buat Marsha dan Ilsin. Kita doakan yang masih lemah ya, gatal-gatal tubuhnya, kita doakan supaya lekas sembuh. Dan kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang lain yang saat ini sedang bekerja di luar kota, kita doakan supaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, ada saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, itu Saudari Fani. Silakan berdiri, Saudari Fani. Lahir pada tanggal 3 Mei ya. Ada kado ulang tahun dari gereja, Mazmur 66 ayat yang ke-20. Mungkin Ibu Ani bisa membacakan kado ulang tahun buat Saudara Fani dari gereja, Mazmur 66 ayat yang ke-20. Mazmur 66 ayat yang ke-20. Amin. Terima kasih Bu Ani. Selamat ulang tahun buat Fani. Dan mari kita terus doakan Fani ya, yang terus berjuang untuk studinya di SDT Baptis Jakarta. Dan saat ini dia sedang menyusun skripsi. Kalau lancar ya tahun ini, akhir tahun ini dia akan lulus dari SDT Baptis Jakarta. Jadi kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan buat Fani dalam menyusun skripsinya, dan ada ujian-ujian lain yang harus dia lewati untuk menyandang gelar sarjana S1, ada ujian komprehensif, ujian skripsi. Jadi kita doakan supaya Fani bisa mempersiapkan diri dan dia bisa lulus, dan kita juga doakan dana yang dibutuhkan ya. Jadi kita doakan kiranya Tuhan memberkati Fani sehingga dia lulus dan dia bisa terus melayani Tuhan bersama dengan kita di gereja ini. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Fani, Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak Ibu setelah ibadah akan diadakan rapat panitia perancang dan minggu lalu sudah disampaikan, sudah diumumkan di gereja. Jadi diharapkan seluruh anggota perancang hadir. Kita akan membicarakan beberapa hal berkenaan dengan gereja kita di tempat ini. Nanti dalam rapat perancang kita akan membahas yang pertama laporan dari panitia Paskah dan ulang tahun gereja. Yang kedua laporan tim PI ya, kunjungan dari Sungai Galing. Dan yang ketiga ada pembentukan panitia SIL. Jadi kita doakan, dan ada juga kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Jadi mari Bapak Ibu jemaat mendoakan supaya rapat perancang ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa pekerjaan Tuhan. Gereja kita ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, gereja mengucapkan terima kasih bagi sidang jemaat semua yang boleh terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu dan Tuhan terus memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan setiap doa
Maaf. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Efesus 3 ayat 20. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Bagi Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap doa dan permohonan kita yang akan dibawakan oleh Saudari Fani. Sebelumnya kita naikkan pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur, kami mau berterima kasih, kami mau menyampaikan tiap doa, permohonan, harapan kami. Kami juga memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Pada saat ini kami bersama-sama mau berdoa. Kami mau bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami, kebaikan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang minggu ini, dan kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, sehingga pada hari ini, saat ini kami masih boleh datang ke gereja, kami boleh mengikuti ibadah, baik secara onsite maupun yang mengikuti secara online via Zoom. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, kami mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi pada bangsa ini, di negara ini. Dan beberapa hari yang lalu kami mengucap syukur untuk keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hasil pemilihan umum presiden terpilih dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan, sudah disahkan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang terpilih, ada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang akan memimpin negara kami di 5 tahun ke depan. Kami berdoa biar mereka boleh memimpin negara ini, melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan, membenahi setiap kekurangan dalam negara kami. Dan kami berdoa biarlah terjadi kemajuan bagi negara ini, bagi bangsa ini. Kami berdoa di masa transisi yang sedang terjadi saat ini, pemerintah sebelumnya Bapak Jokowi dan pemerintah yang akan datang, kami berdoa untuk para menteri, perwakilan rakyat yang duduk di bangku DPR, DPD maupun MPR, semuanya dapat melakukan tugas dengan baik, dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka di akhir masa jabatan mereka di periode ini, dan mengerjakan tugas yang baik bagi mereka yang terpilih untuk melanjutkan pekerjaan mereka di periode yang akan datang. Kami berdoa, biarlah bangsa dan negara kami semakin baik, semakin berkembang, dan mengucap syukur juga untuk prestasi-prestasi yang diberikan oleh rakyat Indonesia dalam hal apapun itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan dalam bangsa ini juga kami hadir, dan kami dinaungi dalam wadah gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami mau berdoa untuk GGBI, BPN, BPD, setiap lembaga, yayasan yang ada. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bekerja, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bagian-bagian bidang mereka masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan mereka. Kami berdoa supaya dengan keberadaan GGBI, nama Tuhan boleh dimuliakan, kami boleh menjangkau Indonesia, kami boleh mengabarkan Injil, kami boleh melakukan pekabaran Injil di Indonesia. Mengucap syukur untuk berbagai cabang-cabang gereja yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota, di desa maupun di pelosok. Kami berdoa supaya kehadiran kami kaum baptis, umat baptis, boleh memuliakan Tuhan lewat penjangkauan ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani di desa, di pedalaman, semuanya Tuhan berkati, mampukan supaya mereka boleh setia dalam panggilan mereka, dan kiranya umat Tuhan yang ada di desa, yang ada di pelosok, semuanya boleh mendengar kabar Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Ebenezer.
mengucap syukur untuk 50 tahun kami boleh diorganisasikan dan begitu banyak perjalanan yang hal terjadi dalam kehidupan gereja kami. Kami percaya di usia-usia berikutnya, di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya juga Tuhan akan menyertai kami. Berkati setiap program yang telah kami susun Tuhan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tuhan berkati setiap kami yang memberi diri, menggabungkan diri menjadi anggota. Juga berkati setiap simpatisan yang ada di gereja ini. Mengucap syukur untuk kesetiaan kami dalam beribadah, kesetiaan kami dalam melayani Tuhan di gereja ini. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kami, hidup jemaat, hidup simpatisan gereja, setiap kami yang hadir dalam ruangan ini untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, beberapa dari kami juga ada yang kurang sehat. Ada Ibu Nona, ada Saudari Gelsin, ada adik Felix, ada Saudara Nino, ada Oma Mary Tilman yang dalam masa pemulihan, juga Mbak Foni yang dalam masa pemulihan. Berkati juga Ibu Astrid juga dalam masa pemulihan. Berkati kesehatan dari para lansia gereja kami. Ada Mbak Slamet, ada Mbah Leon, Mbak Foni, Oma Mary, Oma Susilawati, Opa Ebe, Oma Sera. Kami berdoa untuk mereka semua, biar mereka boleh tetap kuat, tetap punya rasa damai sejahtera dalam masa tua mereka. Juga Saudara Axel yang jauh di sana, yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong berkati, berikan pemulihan, berikan kekuatan kepada Axel di masa studinya di Jember. Tuhan berkati supaya Axel boleh menyelesaikan studinya dan berhasil dalam sarjana. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami, anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan baik di Jakarta maupun di luar kota. Tuhan tolong supaya dari bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, kami boleh menyelesaikan studi kami boleh bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan berikan kepada kami dalam menempuh studi, dan kami boleh menggunakan apa yang telah kami terima dalam masa studi kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk cabang kami yang ada di Sungai Galing dan Pos PI yang ada di Mentawai. Berkati Bapak Melki dan istri, Bapak Markus dan istri, serta Saudara Adrianus yang melayani di sana. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat yang ada di Sungai Galing juga Tuhan mau tolong dalam kehidupan, dan mungkin saat ini sedang beribadah juga seperti kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah ibadah kehidupan mereka benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Juga tolong saudara-saudara kami yang ada di Mentawai, di Pos PI Labuhan Bajau. Berkati Bapak Darman dan Ibu Ayu serta anak yang melayani di sana. Tuhan tolong supaya Pos PI ini boleh berkembang, dan mengucap syukur untuk kesetiaan jemaat yang hadir, untuk hal-hal yang terjadi, berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tuhan tolong program Pos PI yang ada di Mentawai dapat berjalan, dapat terlaksana. Kerinduan-kerinduan mereka Tuhan tolong dengarkan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan puji-pujian, menaikkan puji-pujian. Tuhan tolong kami supaya ibadah kami pagi ini berbau harum di mezbah Tuhan, dan dosa yang kami lakukan di sepanjang hari ini maupun di minggu kemarin tidak menghalangi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu dari nyanyian pujian nomor 103, Atas Bumi yang Indah. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk renovasi gereja, dipersilakan untuk memberikan di kotak yang ada di belakang. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan kita.
Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ikomang. Namun sebelumnya, paduan suara gereja dan pujian Nurseri akan mempersiapkan hati kita. Pada paduan suara gereja, dipersilakan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, tiba saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami menerima berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, itu boleh menjadi berkat kekuatan rohani bagi kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang lemah ini, biarlah Tuhan juga yang akan memakai, sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua. Kita berdoa buat keluarga dari Ibu Agustina ya. Jadi Ibu Agustina beserta dengan anak-anak, dia kondisi tubuhnya kurang sehat, gatal-gatal Bapak Ibu. Dan saya tanya gatalnya itu memang sampai enggak tahan ya, garuk terus. Kayak campak tapi bukan campak ya. Dan saya suruh untuk periksa ke dokter. Jadi kita berdoa Bapak Ibu ya. Jadi memang namanya sakit ya. Namanya virus itu kita tidak bisa melihat ya. Dan memang akhir-akhir ini kita mendengar kabar berita kalau ada virus dari Singapura ya. Itu. Jadi kita doakan supaya kita semua sehat ya. Kuat, jaga kesehatan ya. Kalau yang batuk bisa pakai masker ya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal yang ketiga. Ya, mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 ya. Kalau saudara perhatikan judul perikop di sana, doa Paulus ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Dan menarik Bapak Ibu ya. Ketika Rasul Paulus berdoa ya, dan dia mengakhiri doanya dengan sebuah kalimat yang luar biasa di sini ya. Ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini ucapan Rasul Paulus ketika dia mengakhiri doanya. Dan kita yakin dan percaya setiap kita, ya, saya, Bapak, Ibu, Saudara, memiliki atau mempunyai pokok-pokok doa pribadi. Setiap hari kita doakan. Di gereja kita setiap hari Rabu ada persekutuan jam doa. Di situ kita berdoa bersama-sama. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Selesai kita mendoakan gereja kita, keperluan gereja kita, kita berbagi ya pergumulan kita, doa-doa pribadi kita. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan itu sangat memberkati, itu sangat menguatkan kita. Begitu juga dengan doa pacar. Ya, memang saya melihat, saya pernah sampaikan ya, setiap tahun saya itu membuat diagram. Ya, saya melihat ya kegiatan-kegiatan gereja kita, khususnya kehadiran. Dan saya melihat di jam doa dan doa pacar memang mengalami penurunan di tahun ini ya. Tetapi kita yang setia, mari kita tetap setia. Dan Bapak Ibu yang sudah lama, yang pernah hadir
setia jam doa dan undur dan mari kita kembali ya. Semangat di dalam berdoa. Dan saya yakin dan percaya juga setiap kita pasti sudah banyak ya Tuhan menjawab doa kita. Dan terkadang Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari kalimat doa-doa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kita minta satu, Tuhan kasih dua. Senang gak Bapak Ibu? Senang. Semakin semangat gak berdoa? Semakin semangat. Semakin tekun kita berdoa. Orang kita minta satu, Tuhan kasih dua. Siapa yang gak senang? Tetapi yang menjadi masalahnya, ketika kita berdoa, ya Tuhan belum menjawab doa kita. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan akan memberi lebih dari yang kita minta dan doakan? Ini menjadi persoalan. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita doakan, lebih dari kata-kata kalimat yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita senang, kita mengucap syukur. Ya, kita semakin tekun lagi berdoa. Karena kita memiliki keyakinan besok Tuhan pasti akan menjawab doa saya lebih dari yang saya doakan. Lebih dari yang saya harapkan, saya rindukan. Tetapi yang menjadi persoalan ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Apakah kita masih tetap memiliki keyakinan seperti Rasul Paulus? Lebih dari yang kita minta dan doakan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-18 ya. Saya akan bacakan, Bapak lihat Alkitabnya. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ini doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turun yang dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala yang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini doa Paulus, ini isi doa Paulus. Ketika Rasul Paulus berdoa, apakah Rasul Paulus langsung mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Tidak. Dan luar biasa, ini contoh teladan doa Bapak Ibu. Dia berdoa kepada jemaat di Efesus, dia mendoakan supaya jemaat itu terus bertumbuh imannya, supaya jemaat itu terus bertumbuh kasihnya di dalam Kristus, kasihnya di dalam sesama. Dan ketika dia berdoa, dia sudah menyampaikan isi doanya. Apakah Tuhan langsung jawab doanya? Tidak, doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi menarik di situ, mari kita perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita teladani. Ya, menjadi kebenaran bagi kita. Paulus mengawali doanya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19 dan mengakhiri doanya di ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Dan di ayat 20 sampai ayat 21 ini menarik di sini. Ya, doa Rasul Paulus belum dijawab oleh Tuhan, dia sudah bisa berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi dalam doanya ketika Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus, dia menutup dengan sebuah pujian di sini Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi ketika Rasul Paulus selesai berdoa, dia memuji Allah itu sendiri. Dia memuji Allah itu bahwa Allah yang ia sembah adalah pribadi, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha besar. Katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus selesai berdoa, dia memuji kebesaran Tuhan itu. Doanya belum dijawab oleh Tuhan. Dia sudah mengatakan, terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang dia minta, dia doakan, dia pikirkan. Jadi Rasul Paulus memuji Tuhan, menjadikan kebesaran Allah itu dasar di dalam doanya. Ini sebuah pujian Rasul Paulus. Doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Rasul Paulus mendasari doanya. Bahwa Tuhan yang saya sembah itu Allah yang hebat. Allah yang penuh dengan kuasa. Dia Allah yang besar. Yang akan menjawab doa. Jadi Rasul Paulus mendasari doanya. Dengan memuji kebesaran Tuhan. Bahwa Allah itu hebat. Allah itu mampu menjawab doanya. Lebih dari yang dia doakan. Lebih dari yang dia pikirkan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mari kita terus tekun berdoa. Jangan pernah berhenti kita berdoa. Dan jangan pernah kita lupa mendoakan perkara-perkara besar. Gak salah kita berdoa untuk perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena apa? Allah yang akan menjawab doa kita itu Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat. Jadi inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam doanya, walaupun doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia tetap bisa memuji akan kebesaran Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita di sini. Seperti halnya Rasul Paulus. Pada waktu kita berdoa Bapak Ibu. Jangan terus kita hanya menunjukkan pikiran pada besarnya kesulitan hidup kita, besarnya kesukaran hidup kita, besarnya pergumulan kita. Tetapi tunjukkanlah pada kebesaran. Pikiran kita tunjukkanlah kepada kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar daripada kesukaran kita itu. Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan kita itu. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, mari arahkan pikiran kita kepada kebesaran Tuhan itu. Jangan terus arahkan pikiran kita kita tunjukkan kepada besarnya pergumulan kita. Jangan. Mari kita seperti Rasul Paulus. Mari kita selesai berdoa, kita memandang Tuhan. Pikiran kita tunjukkan kepada kebesaran Tuhan, kepada kehebatan Tuhan. Mari kita jadikan
kehebatan Tuhan ini dasar di dalam doa kita. Tuhan kita itu hebat Bapak Ibu. Alkitab sudah Yesus sendiri menyatakan itu kepada para murid. Coba Bapak Ibu lihat di dalam Matius 14, Matius pasal yang ke-15. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang lebih. Dan Yesus memberi makan 5.000 lebih. Jadi 2 kali Yesus. Silakan slide selanjutnya. Mari kita perhatikan. Saya tulis ayatnya di situ. Bapak Ibu bisa perhatikan Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Coba supaya nggak salah ya. Mari kita lihat Matius 14. Ayat 13 sampai ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang di situ. Setelah Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, bahkan 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang. Terus selanjutnya Yesus juga kembali memberi makan, ayat 15, pasal yang ke-15, ayat 32 dikatakan di situ. Yesus memberi makan 4.000 orang. Modalnya apa? 5 roti 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Dengan modal 7 roti dan beberapa ikan kecil-kecil dikatakan. Bisa memberi makan 4.000 orang. Siapa yang bisa melakukan itu selain Yesus? Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Tidak ada. Itulah kebesaran Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan kita. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat baca firman Tuhan itu. Para murid pernah mengatakan, Guru, tempat ini sunyi. Sudah larut malam, tidak ada apa-apa. Suruh mereka ke desa-desa cari makan. Tapi kata Yesus, apa yang ada padamu? Tempat itu memang sunyi. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada jualan, mungkin nggak bisa. Tetapi di tempat yang sunyi, di tempat yang sudah tidak ada apa-apa, Yesus berkata, bawa sini, ada padamu 5 roti 2 ikan, 7 roti, beberapa ikan kecil-kecil. Modalnya itu, Tuhan ubah. 5.000 orang lebih bisa makan. 4.000 orang lebih bisa makan. 2 kali Yesus melakukan mujizat seperti itu. Apakah kita masih meragukan akan kuasa kehebatan Tuhan? Ketika kita berdoa, mari kita pandang. Tuhan yang hebat itulah yang akan menjawab setiap doa pergumulan kita. Luar biasa. Dan Yesus dengan modal yang kecil itu, enggak seberapa itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus hanya menyampaikan apa? Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mujizat terjadi. Jadi saya mau ingatkan di sini Bapak Ibu. Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu tetap mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur itu ada apa?
ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mujizat terjadi. 5 roti 2 ikan Tuhan ubah menjadi banyak. Semua orang kenyang. Ya. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi. Ketakutannya hilang, kekhawatirannya hilang. Karena apa? Mengucap syukur itu. Yesus hanya mengucap syukur, berdoa sama Tuhan. Mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan meremehkan. Ketika Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ bekerja. Dan ketika Bapak Ibu mampu mengucap syukur, kekhawatiran itu akan hilang. Orang-orang pada waktu itu dia khawatir gak bisa makan. Tapi ketika Yesus mengucap syukur, ada makanan, mereka kenyang. Jadi kalau kita mau tenang, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, mengucap syukur aja dengan apa yang ada pada kita. Kita pasti akan bahagia. Doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mengucap syukur saja sama Tuhan. Dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Ada kebesaran Tuhan di situ. Jadi mari ketika kita berdoa dan kita berbicara kepada Tuhan, tempatkanlah Dia sebagai Tuhan, sebagai pusat perhatian kita. Dan saat kita memperhatikan Dia, ya, Dia adalah Allah yang besar. Perhatikan kebesarannya itu. Jadi ini teladan doa dari Rasul Paulus. Dia berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan doanya dia dasari dengan kebesaran Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, itulah yang menjadi dasar doa dari Rasul Paulus. Karena dia yakin dan percaya Allah yang hebat, yang maha besar, yang maha kuasa itu, itulah yang akan menjawab doanya. Belum dijawab doanya. Tapi hati pikirannya tertuju kepada kebesaran Tuhan saja. Bukan kepada yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat, Rasul Paulus pasti dia bersyukur. Jadi Rasul Paulus tidak hanya bersyukur ketika doanya dijawab oleh Tuhan. Saya yakin ketika Rasul Paulus bisa memandang kebesaran Tuhan, doanya belum dijawab oleh Tuhan. Ini sebuah pujian, ucapan syukur. Paulus tetap mengucap syukur. Walaupun doanya belum dijawab oleh Tuhan. Dan kita lihat poin yang kedua Bapak Ibu. Ayat 20b dikatakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah berdoa memuji akan kebesaran Tuhan. Dilanjutkan di sini, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi Paulus tidak hanya berdoa, minta begitu saja sama Tuhan. Minta terus sama Tuhan. Tetapi di dalam doanya ada sebuah keyakinan. Ada pernyataan keyakinan di sini bahwa Allah bekerja dalam doanya. Jadi Paulus tidak hanya minta, ya. Tidak hanya memandang kebesaran Tuhan, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa Allah yang besar itu, Allah yang hebat itu, pasti akan bekerja di dalam doanya, tidak hanya diam. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kuasa Tuhan itulah akan terus memampukan dia tidak hanya bekerja di dalam doanya, tapi dia juga menjadi pribadi yang kuat. Ada kekuatan di dalam doa itu. Karena kuasa Tuhan itu bekerja. Tidak hanya bekerja di dalam doa kita, tapi dia juga bekerja di dalam diri kita.
Kita sudah tahu ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Jadi ketika kita berdoa, Roh Kudus sendiri turut bekerja bagi kita. Jadi kita nggak hanya berdoa sendiri. Roh Kudus juga ikut berdoa, Roh Kudus juga ikut bekerja, Roh Kudus juga ikut menguatkan kita. Memang doa kita tidak selalu langsung dijawab oleh Tuhan, terkadang kita harus melewati proses dari Tuhan. Dan di dalam proses itulah Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, dia bekerja. Sampai doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus dalam diri kita itu akan menguatkan kita di dalam kita berdoa. Jadi inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam doanya. Ada sebuah pernyataan keyakinan. Jadi ini kayak sebuah jaminan. Ketika Rasul Paulus berdoa, dia menjadikan Roh Kudus menjadikan kuasa Tuhan yang bekerja itu jaminan di dalam doanya. Jadi Tuhan bekerja di dalam doa kita itu jaminan bagi kita bahwa doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi penyertaan Tuhan itu menjadi jaminan di dalam doa kita, Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja menyertai kita. Sampai doa kita belum dijawab. Sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini menjadi jaminan bagi kita. Makanya kita berdoa. Makanya kita harus terus bertekun berdoa. Ada jaminan, keyakinan bahwa Tuhan bekerja di dalam doa kita. Marilah kita terus berdoa. Bawalah hidup kita untuk terus yakin bahwa Allah mendengar dan sedang bekerja untuk menjawab setiap doa kita. Percayalah, dia beserta dengan kita, dia ada bersama dengan kita. Ini jaminan di dalam doa kita. Jadi kita tidak hanya berdoa begitu saja, enggak. Memandang Tuhan itu besar. Tetapi kita sudah diberikan jaminan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam setiap doa dan kehidupan kita. Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa kita. Tapi terkadang kita seperti Ayub. Jadi dalam doanya, bekerja dalam pergumulannya. Dia berkata di sini, di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apakah Tuhan gak bekerja? Ada rencana Tuhan yang baik bagi Ayub. Walaupun doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Yang satu belum dijawab oleh Tuhan, sudah datang lagi persoalan yang lain. Yang satu belum dijawab Tuhan, datang lagi persoalan yang lain. Tapi di situ ada penyertaan Tuhan.
Ada keajaiban yang ingin Tuhan nyatakan lewat pergumulannya itu. Tuhan tuh beserta dengan Ayub. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan Ayub. Tapi satu titik memang ketika kita lemah, bertubi-tubi persoalan itu datang. Terkadang kita seperti Ayub. Hari ini mari kita terus menaruh keyakinan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan jaminan kepada kita di dalam doa kita bahwa Dia Allah yang bekerja. Dia selalu setia dan beserta dengan kita. Ini jaminan bagi kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kita percaya Yesus, kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Yang menjamin doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita udah lelah berdoa sama Tuhan. Tapi mari kita menempatkan pikiran kita, hati kita, keyakinan kita, kesetiaan dan kekuatan kita kepada Tuhan. Tuhan terus bekerja, mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi keyakinan bahwa Allah bekerja dalam doa kita. Atau penyertaan Tuhan itu menjadi jaminan di dalam doa kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 21. Mari kita lihat ayat 21. Ini penting sekali ayat 21. Paulus berkata, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ketika Rasul Paulus selesai berdoa, dia menutup doanya dengan memuji Tuhan, menjadikan kebesaran Tuhan dasar dalam doanya. Dan dia memiliki sebuah pernyataan keyakinan bahwa Allah yang dia sembah menyertai. Ada jaminan penyertaan Tuhan di situ. Yang ketiga Bapak Ibu, Daud di dalam doanya. Ada tujuan, ada arah dari doanya itu. Yaitu kemuliaan Allah menjadi tujuan doanya. Bukan dirinya sendiri. Bukan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Mari kita perhatikan ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi apa tujuan doa Paulus? Memang dia berdoa untuk pertumbuhan jemaat Efesus. Berdoa untuk persatuan jemaat di Efesus. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Jadi kemuliaan Tuhan itu menjadi tujuan doa dari Rasul Paulus. Memang Bapak Ibu perhatikan. Silakan poin kedua, 3. Oh kita lihat ayat 16 sampai ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Perhatikan di situ. Ketika Rasul Paulus berdoa, dia tidak berdoa Tuhan berkati jemaat saya supaya jemaat saya kaya. Tuhan berkati jemaat saya yang tidak punya pekerjaan supaya punya pekerjaan yang bagus. Tuhan berkati jemaat saya supaya dia punya usaha yang baik, yang mantap. Tuhan berkati jemaat saya supaya semuanya sehat walafiat. Tidak ada penyakit, tidak ada virus yang menyerang mereka. Tidak. Yang didoakan Rasul Paulus dalam ayat 16 sampai 19 apa? Dia berdoa untuk perkara-perkara rohani. Tetapi apakah kita tidak boleh berdoa tentang perkara-perkara jasmani? Boleh. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk memuaskan keinginan kita. Tapi marilah kita berdoa untuk perkara-perkara rohani.
Bagaimana kita bisa sehat secara rohani. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan kepada saudara kita sendiri. Yang melukai hati kita, yang menyakiti hati kita. Bagaimana kita supaya memiliki iman yang mantap di dalam Tuhan. Terkadang kita egois. Terkadang kita berdoa sama Tuhan, minta untuk diri kita sendiri. Untuk memenuhi jasmani kita saja. Tapi kita tidak pernah berdoa, Tuhan gimana caranya ya supaya saya setia kepada Tuhan. Tuhan gimana caranya supaya saya bisa melayani Tuhan. Dan tujuan doa dari Rasul Paulus. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa baik itu perkara rohani, perkara jasmani. Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita diingatkan. Apapun yang kita doakan. Semuanya itu harus memuliakan Tuhan. Harus nama Tuhan yang dimuliakan. Apa arah tujuan doa kita selama ini? Mari kita masing-masing merenungkan dan mengevaluasi. Mari kita evaluasi. Apakah kita egois? Apakah kita berdoanya untuk kepentingan kita sendiri? Tuhan mau mengabulkan doa kita yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan mau mengabulkan doa kita yang membawa kemuliaan bagi Dia, bagi Tuhan. Rasul Paulus berapa kali dia menyampaikan dalam doanya, bagi dialah, bagi dialah. Gak ada menunjuk dirinya sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Pelayanannya semua untuk Tuhan. Doanya semuanya untuk Tuhan. Ketika doa dijawab oleh Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita, mari kita belajar dari penutup doa Paulus ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kiranya doa kita dasari dengan penutup doa Rasul Paulus ini. Selesai kita berdoa, kita menjadikan kebesaran Allah itu dasar dalam doa kita. Dan penyertaan Allah ini menjadi keyakinan bahwa Allah akan bekerja dalam doa-doa kita. Ini menjadi jaminan kita Bapak Ibu. Buat apa kita berdoa kalau Tuhan gak kasih jaminan? Tuhan udah menjamin sebelum doa kita dijawab, Tuhan kasih jaminan kepada kita. Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia yang turut berdoa menguatkan kita. Kadang kalau kita mau beli ini itu kan kita mau apa, jaminannya. Harus saya mau. Tapi luar biasa. Pengajaran doa Rasul Paulus ini. Dia menjadikan penyertaan Tuhan itu jaminan di dalam doanya. Ulang membuat Rasul Paulus di dalam kitab Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Dan dia tahu. Ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kemuliaan Allah harus menjadi tujuan doa kita Bapak Ibu.
Mari kita sama-sama mengevaluasi. Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya pokok-pokok doa. Dan kita bersyukur Bapak Ibu. Di jam doa kita dikuatkan. Ketika ada satu doanya dijawab, dia memberikan kesaksian. Bagaimana Tuhan itu bekerja. Tuhan menyatakan kuasa kebesarannya. Ketika ada anak Tuhan, lama doanya gak dijawab oleh Tuhan. Tapi dia tetap setia ikut jam doa. Dan akhirnya Tuhan jawab doanya, dia memberikan kesaksian. Tuhan menjawab doanya lebih dari ucapan, kata-kata yang keluar ketika dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin kata-katanya gak sempurna, tapi Tuhan menjawab doanya dengan sempurna. Dengan indah luar biasa. Mungkin ucapan kata-kata kita ketika berdoa biasa saja. Tidak seperti puisi yang indah sekali didengar. Tapi Tuhan menjawab indah. Sempurna. Lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Itulah Tuhan kita. Jadi mari kita tetap bertekun dalam doa. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat. Dia bisa memberi makan 4.000 orang lebih. Tidak hanya sekali. Yesus melakukan lagi. Memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan dia juga berfirman, burung di udara saja dia pelihara. Apa di surga luar biasa. Kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadikan kebesaran Tuhan sekali lagi dasar dalam doa kita. Dan penyertaan Tuhan. Atau keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Itu menjadi jaminan dalam doa kita. Bahwa Tuhan itu bekerja. Dan kemuliaan Allah harus menjadi tujuan doa kita. Dan kita bisa mengevaluasi di sini. Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Memang di situ ada proses Tuhan. Tapi mungkin saja ada maksud Tuhan di situ. Mungkin kalau Tuhan jawab hari itu. Mungkin hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tunda jawaban doanya. Nanti tunggu dulu. Ada waktunya nanti. Supaya ketika doanya dijawab, dia benar-benar memuliakan Tuhan. Jadi mari evaluasilah. Ketika kita selesai berdoa. Apakah kita hanya minta-minta saja, berdoa begitu saja? Apa yang mendasari doa kita? Kemana arah tujuan doa kita? Itu yang penting. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan jaminan penyertaan kepada kita. Gak usah kita ragu berdoa. Gak usah kita berhenti berdoa. Ya Tuhan yang bekerja. Saya tidak hafal pujian tadi, Sing Inspiration. Si Tasya nyanyikan satu lagu. Ya, bagus sekali lagunya. Saya baru dengar. Saya lupa kata-katanya. Tapi itu membawa kita mengingat. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Dia bekerja untuk kita. Ketika dia bekerja, dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua yang dilakukan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi itulah alasan kita tetap setia berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapak. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini sudah berhenti berbicara. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan
firman Tuhan di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami mengambil waktu untuk mengevaluasi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menjadikan kebesaran Tuhan dasar di dalam doa kami. Dan kiranya kami terus memiliki keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu jaminan dalam diri kami ketika kami berdoa. Karena Tuhan bekerja. Dan kiranya setiap doa-doa kami, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tujuan arah doa kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami salah dalam berdoa. Kami berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kami, memuaskan nafsu kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami mulai berdoa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Nyanyian pujian nomor 129. Jangan aku dilalui.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Mari kita terus berseru, berharap, berdoa hanya kepada Tuhan Yesus, sumber kita, baik di surga karena kita melihat Tuhan kita Yesus, Allah yang penuh dengan kuasa. Dia Allah yang besar. Ini menjadi dasar doa kita. Kebesaran Yesus itu dasar doa kita. Dan jaminan dan semuanya hanya untuk kemuliaan, membesarkan nama Dia, memuji Dia. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan itu boleh menguatkan kami semua. Lebih lagi kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk kembali mengevaluasi doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus bertekun di dalam doa. Dan kami sesuai dengan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau telah memakai setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian melayani Tuhan di minggu siang ini. Tuhan berkati kami. Dan biarlah pelayanan ini bersungguh dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini juga semuanya membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan yang semakin setia dalam mengikut Tuhan. Setia dalam melayani Tuhan. Dan terus membawa setiap pergumulan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami pribadi yang lemah, yang terbatas. Kalau Tuhan semua karena kemurahan Tuhan saja bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami dan segala aktivitas kami di sepanjang minggu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan bagi kami, membawa kami terus setia taat dalam menjalani hidup kami ini ya Tuhan. Terus menjadi berkatnya orang dan membawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mempercayakan seluruh kehidupan kasih kuasa. Dan sebentar lagi kami meninggalkan ruangan ini. Biarlah Tuhan sendiri akan kembali menuntun kami, menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasih, serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kristus datang kembali. Amin. Bagi Dia segala siap.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Silakan Saudari Fani bisa menyampaikan pengumuman bagi kita. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Mohon menunggu sejenak Bapak Ibu. Saya akan mengumumkan kegiatan gereja di minggu ini. Di hari Senin besok, boleh ditampilkan wartanya? Hari Senin besok ada KPW gabungan yang akan dilayani oleh Saudara Doni dan Guru KPW Pendeta Muda Komang Andreas. Kemudian di hari Rabu ada ibadah jam doa. Yang bertugas memimpin acara Saudari Angel, renungan Ibu Ani Simam. Ada ibadah PKMB. Kemudian di hari Minggu pagi jam 8:30 pagi ada sekolah minggu. Yang bertugas membuka dan menutup Ibu Astrid. Dilanjutkan ibadah umum, Inspiration keluarga Bapak Bambang. Memimpin acara Bapak Aritan, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas. Doa syafaat Bapak Sarim, pembawa persembahan adik Renat dan adik Karis. Doa persembahan adik Karis. Pemusik Bapak Luki dan adik Elson. Nursery Saudari Fani. Penerima tamu Bapak Agus dan Ibu. Bapak Agus Surono dan Ibu. Multimedia adik Kimberly. Online service Saudara Christian. Dan minggu depan setelah ibadah ada latihan paduan suara. Silakan untuk hadir anggota paduan suara. Kemudian ada satu pengumuman lagi dalam rangka ucapan syukur keluarga Bapak Luki. Hari ini ada berkat berupa roti, boleh nanti tolong dibagikan dan diambil Bapak Ibu. Ini ucapan syukur karena ulang tahun ya Om. Ya, itu saja pengumumannya dan terima kasih sudah hadir dalam ibadah. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.